Baik, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatus Zahro, NIM 202005022. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memperbaiki nilai mata kuliah Kimia Farmasi 1. Di sini, saya akan menerangkan 10 soal, di antara lain 5 soal UTS dan 5 soal UAS. Soal yang pertama yaitu soal UTS. Dari artikel H.C. Stephen Chan DKK menyampaikan bahwa salah satu senyawa yang memiliki aktivitas seperti morfin yaitu senyawa PZM21. Pada artikel tersebut disampaikan bahwa senyawa PZM21 akan berinteraksi dengan asam amino yang ada pada reseptor opioid. Residu asam amino apakah yang dimaksud? Pilih jawaban, yaitu A. Histidin di posisi 297, B. Valin di posisi 236, C. Isoleucin di posisi 296, D. Metionin di posisi 151, dan E. Triptopan di posisi 133. Dan jawabannya yaitu A. Histidin di posisi 297. Penjelasannya yaitu dari artikel yang merancang analgetik yang lebih aman melalui jalur reseptor opioid oleh H.C. Stephen Chan DKK, yaitu ikatan hidrogen yang dimediasi dengan air yaitu H297. Soal yang kedua, mana senyawa berikut yang bersifat amfipatik? Pilihan jawaban yaitu A. Lipid, B. Protein, C. Karbohidrat, D. Air, dan E. Gula. Jawabannya yaitu A. Mengapa? Karena amfipatik adalah molekul yang memiliki daerah hidrofilik. Sedangkan hidrofilik disebut kepala, sedangkan bagian hidrofobik disebut ekor. Dan contoh-contoh molekul amfipatik yaitu lipid, fosfolipid, kolesterol, dan asetrol lainnya di glikolipid. Lipid dengan gula yang melekat. Soal yang ketiga, beberapa senyawa aktif obat yang berinteraksi dengan reseptor dalam beberapa ikatan, misalnya ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan ikatan van der Waals. Pada gambar tersebut, senyawa oksimorfin berinteraksi dengan reseptor pada sisi D147 dengan membentuk ikatan. Pilihan jawaban adalah A. Ikatan ionik saja, B. Ikatan hidrogen saja, C. Ikatan van der Waals saja, D. Ikatan ionik dan hidrogen, dan E. Ikatan hidrogen dan van der Waals. Jawabannya adalah B. Ikatan hidrogen saja. Dari artikel yang saya baca mengungkapkan bahwa gugus hidroksil pada posisi 1,4-in-1 membentuk ikatan hidrogen dengan D147. Baik, soal selanjutnya. Dari artikel Stephen M. Noah DKK dan H.C. Stephen Chan DKK menyampaikan adanya reseptor opioid selain new reseptor opioid. Apakah jenis reseptor tersebut? Pilihan jawabannya adalah A. Delta reseptor opioid dan K. reseptor opioid, B. Delta reseptor opioid saja, C. Alpha reseptor opioid dan K. reseptor opioid, D. K. reseptor opioid saja, dan E. Delta reseptor opioid dan alpha reseptor opioid. Jawabannya adalah A. Delta reseptor opioid dan K. reseptor opioid. Penjelasannya adalah karena jenis-jenis reseptor opioid yaitu delta opioid, kava opioid, dan new opioid. Soal selanjutnya,
Dari artikel Samuel Esin menjelaskan bahwa reseptor muskarinik memiliki subtipe yaitu M1 sampai M5 yang berfungsi sebagai media penghambat dan inhibisi yaitu subtipe. Pilihan jawaban A. M2 dan M4, C. M1 dan M2, B. M1 dan M2, C. M2 dan M3, D. M3 dan M5, E. M3 dan M4. Jawabannya adalah A. M2 dan M4. Penjelasannya yaitu karena M3 dan M5 subtipe memediasi fungsi rangsang, sedangkan M2 dan M4 subtipe memediasi fungsi penghambat. Soal UAS. Soal UAS yang pertama yaitu dari artikel King Tong Zun DKK menjelaskan peristiwa yang terjadi pada reseptor setelah ada aktivitas dari senyawa aktif. Perhatikan gambar berikut, manakah pernyataannya? Pernyataannya yang benar terkait dengan peristiwa yang dialami oleh reseptor tersebut. Pilihan jawaban adalah A. Menghilangkan interaksi TM3 dan TM6 dan membentuk interaksi TM3 dan TM7. B. Mengatur ulang TM3 dan atau TM6. C. Saya ulangi lagi. B. Mengatur ulang TM3 dan TM6. C. Menghilangkan interaksi TM3 dan TM7 dan membentuk interaksi TM3 dan TM6. D. Mengatur ulang TM3 dan TM7. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. Menghilangkan interaksi TM3 dan TM6 dan membentuk interaksi TM3 dan TM7. Penjelasannya, aktivitas GPCR paling baik menjelaskan oleh gerakan TM6 keluar dan gerakan ke dalam TM7 yang menghasilkan peralihan kontak TM3 dari TM6 ke TM7. Soal UAS berikutnya, apa yang dimaksud dengan sisi hidrofobik? Pilihan jawaban yaitu A. Sisi yang nonpolar, B. Sisi yang polar, C. Sisi yang dipenuhi dengan air, D. Sisi yang mampu berikatan dengan air, E. Sisi yang ujungnya tersebut dari molekul air. Jawabannya adalah A. Sisi yang nonpolar. Penjelasannya, hidrofobik adalah sifat fisik dari suatu molekul yang tampak ditolak dari massa air. Dan molekul hidrofobik cenderung nonpolar dan dengan demikian lebih memiliki molekul netral dengan pelarut nonpolar lainnya. Soal UAS selanjutnya yaitu manakah pertanyaan yang benar tentang reseptor pasangan protein G? Pilihan jawaban adalah A. Memiliki 7 transmembra yang terdiri reseptor hepta helix, serpetin, dan reseptor ikatan protein G. B. Memiliki 7 transmembra yang terdiri reseptor ikatan protein G. C. Memiliki 7 transmembra yang terdiri reseptor hepta helix. D. Memiliki 7 transmembra yang terdiri reseptor serpentin. Dan E. Tidak ada jawaban benar. Jawaban yang benar adalah A. Memiliki 7 transmembra yang terdiri reseptor hepta helix, serpentin, dan reseptor ikatan protein G. Penjelasannya yaitu reseptor terhubung protein G jika dikenal sebagai reseptor dominan 7 transmembra, reseptor 7TM, reseptor hepta
T-helix, reseptor serpentin, dan reseptor terkait protein G. Soal UAS selanjutnya. Dari artikel King Tong Jun DKK menggunakan GPCRS dari 45 kelas A. Berapa total struktur yang tersebut? Pilihan jawabannya yaitu A234, B45, C142, D27, E65. Jawaban yang benar adalah A 2, 3, 4. Penjelasannya, dengan menganalisis perubahan konformasi dalam 2, 3, 4 struktur dari 45 GPCR kelas 1. Soal UAS selanjutnya. Untuk perkembangan organ tubuh anak sejak dalam kandungan, khususnya otak dan mata, apa yang dimaksud dengan omega 3? Pilihan jawaban A. Asam lemak yang memiliki ikatan rangkap di nomor 3 dari ujung. B. Asam lemak yang memiliki ikatan rangkap di nomor 3 dari gugus karboksilat. C. Asam lemak yang hanya memiliki ikatan tunggal di nomor 3 dari ujung. D. Asam lemak yang hanya memiliki ikatan tunggal di nomor 3 dari gugus karboksilat. Dan E. Tidak ada jawaban benar. Jawaban yang benar adalah E. Penjelasannya adalah asam lemak omega 3 adalah asam lemak yang tak jenuh ganda yang ditandai dengan adanya ikatan rangkap 3 atom dari gugus metil terminal dalam struktur. Selanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.